Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam Pak atau Abang. Halo teman-teman semuanya. Di video kali ini saya akan membahas terkait pertemuan 6, di mana kita akan membahas terkait bagaimana sih penggunaan splash screen yang biasanya ada pada intro, kemudian penggunaan 2 atau 3 basic fragment dan pengiriman datanya dengan bundle, kemudian yang terakhir itu penggunaan welcome screen dengan view page 2. Nah, nanti masing-masing ini kita terapkan pada pertemuan 6 ini pada project saya dengan rekan saya yang berjudul Metis. Sebelum kita memasuki project tersebut, alangkah baiknya saya perkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Ami Felicia dengan NIM 2255301005 dari kelas 3 TIA, dengan dosen pengampu atau AIL adalah Bapak Iklim Muhafiz Imani Eskom Enterkom dan Bapak Yoga Pangestu Eskom. Baiklah, kita akan mulai masuk pada pengimplementasian di Project Compromise dari saya, Ansulisya, dan bersama rekan saya, Hisyam Fadila. Nah, pada material kali ini kan kita akan bahas terkait penggunaan splash screen, kemudian ada basic fragment 2 atau 3, kemudian kita akan dengan pengiriman datanya menggunakan bundle, dan yang terakhir itu ada welcome screen dengan menggunakan view pager. Nah, sebelumnya saya hidupkan terlebih dahulu emulator saya untuk memudahkan kita. Nah, pastikan pada pertemuan sebelumnya, di pertemuan kalau tidak salah 4 atau 5, saya sudah telah menerapkan pada bagian intro activity, yaitu bagian splash screen. Nah, akan tetapi pada bagian intro activity ini belum saya tambahkan terkait delay-nya. Jadi hanya pada bagian klik, di mana setelah saya klik, nantinya akan diarahkan ke intent, yaitu perpindahan ke halaman yang lainnya. Nah, di sini saya telah membuat pertambahan perintah baru, di mana kita menambahkan life cycle stop launch, di mana kita nanti delay dulu nih dengan 1500 time yields-nya terlebih dahulu. Ini bisa disesuaikan dengan kebutuhan pengguna, di mana kalau teman-teman ingin disesuaikan time yields-nya berapa, bisa. Nah, untuk penggunaan life cycle scope ini digunakan setelah misalnya kita launching nih splash screen-nya atau intro-nya. Di sini saya menggunakan intro. Nah, intro-nya kalau misalnya kita launching nih, nanti ada delay-nya cuma beberapa menit langsung diarahkan ke welcome screen, ataupun kalau misalnya dari teman-teman langsung ke login juga bisa. Pastikan teman-teman menerapkan koordinat tersebut life cycle scope launch. Kita coba, kita tunggu hingga proses launching selesai. Kita mencoba pada bagian launching intro activity, karena pada pertemuan sebelumnya saya sudah menjelaskan terkait yang intro activity atau splash screen tersebut. Untuk intro activity-nya, kemarin saya membuatnya hanya buah intro yang menggambarkan terkait sebenarnya apa sih aplikasi yang saya buat gitu. Nah, kita tunggu. Nah, ini ada gambar Brain Human, dan nama aplikasinya adalah Metis. Kita tunggu hingga prosesnya selesai. Setelah berhasil, kita coba scroll ke atas. Kita coba ambil bagian compromise. Saya ingin melihat penerapan intro atau splash screen activity tersebut. Kita nggak klik apa-apa, nanti pastinya pada splash screen langsung otomatis diarahkan ke intent yang lain. Jadi cuma hanya delay beberapa menit. Silahkan kita lihat. Nah, dia langsung diarahkan ke tempat yang lain. Silahkan kita back. Nah, splash screen-nya udah tidak ditampilkan karena kita langsung muncul activity yang ada pada intro activity ini di splash screen. Jadi kalau misalnya kita udah masuk nih, kita langsung kill activity ini, jadi dia pas back, dia nggak kembali lagi ke intro splash screen. Nah, jadi mungkin nanti pada tahap yang kedua lagi kita akan masuk terkait basic fragment. Nah, untuk tampilan basic fragment-nya di sini pada saya dan rekan saya masih menerapkan terkait
penggunaan fragment activity itu sebenarnya seperti apa sih. Nah, pastikan dari teman-teman agar lebih memudahkan kita dalam melakukan basic fragment, kita bisa melakukan, kita klik pada bagian Kotlin Java, kan, di bagian com example ini. Kemudian pastikan dari teman-teman nantinya ada klik package. Dan nanti kita package-nya nanti kita buat berdasarkan nama yang kita inginkan di sini, disesuaikan. Kami masih menggunakan basic fragment terlebih dahulu untuk menggambarkan ke teman-teman semuanya sebenarnya bagaimana sih cara penggunaan fragment itu tersebut. Nah, di sini teman-teman klik package. Nah, nanti setelah kita klik package, pastikan nanti kita klik kanan lagi, kita bisa membuat class-nya tuh, class apa sih yang kita inginkan. Misalnya kita mau klik class, untuk bagian yang pertama terlebih dahulu, kita bisa klik untuk kelasnya. Untuk fragment yang first, kita bisa klik kelas, nanti kita tinggal membuat nama kelasnya seperti apa. Ini saya membuat fragment first terlebih dahulu. Nah, nantinya jika dari teman-teman semuanya kelihatan bahwasanya pada bagian kelasnya ataupun nanti fragment second dan lain sebagainya terdapat rentetan perintah, nanti teman-teman hapus saja hingga posisinya sampai bagian ini saja, sampai return view. Nah, pada bagian fragment activity-nya, kita menggunakan, kita klik pada basic fragment, nantinya kita new di bagian fragment blend. Itu untuk yang fragment first, second, dan third. Kalau misalnya untuk fragment activity-nya aja, kita seperti biasa, kita pakai activity, kemudian anti-views activity. Seperti biasa, untuk penggunaan fragment activity. Untuk kita melakukan konfigurasi untuk fragment activity. Untuk fragment first, mungkin saya bisa contohkan kepada teman-teman terlebih dahulu. Untuk fragment, misalkan saya memilih fragment blend lagi. Ini saya tunggu. Nah, di sini misalnya contoh aja lah ya. Untuk biar saya mau menampilkan pada teman-teman sebenarnya seperti apa penggunanya. Ini basic. Ini kita tambah aja, kemudian kita finish. Nanti setelah kita buat fragment tersebut, pastinya di bagian layout tidak akan tampil terkait pada bagian ini kan telah ditampilkan contoh. Kita lihat pada bagian layout, nantinya juga akan menampilkan terkait fragment basic contoh. Oke, pada bagian ini pastikan teman-teman setelah membuat bagian contoh, kita hapus terlebih dahulu pada bagian tujuh, kita sisakan hingga sampai override on create view. Kemudian pada bagian bawahnya kita hapus itu, akan sedemikian. Misalkan seperti ini, hanya saja pada bagian ini kita pada bagian bawahnya, nah, teman-teman semuanya mungkin agak sedikit lelek ya. Return view, nantinya di sini kita fokuskan dengan view. Ya, kita lihat terlebih dahulu penggunaan ini. Ini udah tahu. Nah, jadi nanti penggunaannya seperti ini. Kita hanya tinggal mengganti di bagian view dan return view-nya. Ini ada sebagai contoh. Jadi pastikan pada teman-teman pada bagian segment first, second, kan semuanya pas. Nah, kemudian pada bagian XML-nya kita juga melakukan pembuatan desain, di mana nanti desainnya untuk kita mengetahui untuk. Nah, di sini kita buat show basic fragment, kita buat lagi show basic fragment dan basic fragment. Kemudian pada bagian fragment tadi kan ada kita buat fragment basic first, second, dengan third. Kita untuk pada tahapan ini, saya dan rekan saya masih mendesain terlebih dahulu, sehingga pada penerapan video kali ini, saya hanya membuat terkait yang disesuaikan, fragment first dengan butuh fragment terlebih dahulu, secondnya juga sama. Ya. Hanya saja warna yang berbeda, kemudian fragment basic stepnya. Kita bisa disesuaikan masing-masing. Ya. Kemudian pastikan juga pada masing-masing fragment first, menyelesaikan dancernya, telah dilakukan konfigurasi disesuaikan masih terlebih dahulu.
untuk melihat bagian fragment, basic fragmentnya. Ini yang saya skip lebih dahulu. Di sini saya registrasi terlebih dahulu. Saya registrasi yang disesuaikan saja. Saya buat oke, kita registrasi. Kemudian memasukkan angka. Setelahnya juga agak sedikit lambat. Selesai. Kemudian kita klik button lagi. Kita klik button lagi. Kemudian sukses, nanti akan ditampilkan sedemikian rupa. Kemudian kita next, kita ingin menyuarakan ke set activity terlebih dahulu. Pada bagian ini, kita klik show basic fragment. Nah, jadi penggunaannya nanti kita bisa klik show fragment 2, show fragment 3. Ini pada awalnya sedemikian rupa. Hanya saja penggunaan sedemikian rupa kan agak lebih boros ya. Jadi kita bisa klik aja di dalam layer tersebut. Nah, dimana nanti pada show fragment-nya kita misalkan nih pada pembuatan fragmentnya jika kita back pastikan dia akan looping sesuai yang telah kita klik sebelumnya. Itu kita pastikan pada bagian fragment activity, pada bagian itu. Nah, pada bagian ini karena adanya perintah tersebut kan, jadi agar membuat tumpukannya tetap ada. Jadi lebih membuat kesan aplikasinya real. Jadi pastikan ya teman-teman harus menerapkan transaction at the backstack. Nantinya ditarik, dia langsung finish. Jadi dia langsung kayak seperti men-kill activity. Lebih kurang maksudnya seperti sedemikian rupa. Nah, pastikan ya teman-teman transaction at the backstack-nya diterapkan agar perulangan misalnya kita klik masing-masing segmen. Jadi kalau misalnya kita back, kalau misalnya kita back, dia masih sesuai dengan tumpukan yang telah kita klik sebelumnya. Itu stack. Nah, bagaimana sih cara membuat layout tersebut sedemikian rupa? Pastikan pada bagian XML kita telah membuat pada bagian segment first, kemudian pada bagian activity segment kita membuat ke arah temperatur ini. Nah, kita juga memiliki toolbar. Nah, kita harus memiliki layout. Dan layout ini digunakan untuk membuat pada bagian segment di background segment first ini. Agar lebih pasti kita tampilkan pada penggunaan filmnya ya. Kita membuat namanya layout. Kapan arahnya sedikit berupa, kemudian ada lagi yang layout ke arahkan ke atas lebih dahulu. Nah, kemudian pada frame layout di activity-nya, kita panggil set default fragment-nya, kita panggil support fragment-nya di game section. Kita akan memulai proses bisnisnya, maksudnya kemudian kita replace bagian frame container. Pastikan teman-teman semuanya telah menginisialisasikan masing-masing button fragment 1, 2, dan 3. Kemudian inisialisasi toolbar dengan tombol back-nya.
yang bagian ini. Jadi kalau misalnya kita klik langsung dia akan tulis second activity. Ini kita penggunaannya persis seperti yang ada pada penggunaan review kemarin. Jadi kita langsung pasti saja dan disesuaikan nantinya kita mengambil bagian toolbar, kemudian ke boldnya. Kemudian pastikan teman-teman arahkan penggunaan functionnya ini jadi public. Jadi kita pas replace ini kita bisa keseluruhannya kita akan mengambil bagian statement ya, replace statement agar bisa digunakan di kelas yang lain. Jadi kita harus membuat arahkan functionnya menjadi public. Nah ini kita inisialisasikan terlebih dahulu file transaction-nya seperti apa. Kemudian kita ambil method begin transaction yang memiliki makna bahwa misalnya kita akan memulai proses bisnis tersebut. Kemudian kita transaction replace. Kemudian kita panggil variabel dari frame kontainernya. Kemudian dari fragmentnya. Fragmentnya kita dapatkan dari ini ya. Pastikan teman-teman mengambil dari fragment tersebut. Jangan mengambil dari importnya. Kemudian agar transaction-nya itu misalkan yang telah kita coba tadi, kalau misalnya kita back, dia sesuai dengan tumpukan yang telah kita klik sebelumnya, misalnya software 1, software 2, gitu. Jadi kalau misalnya kita back, dia dari software 2 dulu, baru software 1, baru kita back ke sampai ke home. Jadi pada bagian ini harus benar-benar kita tambahkan. Kemudian pada penggunaan untuk toolbar, itu sama seperti yang sebelumnya. Nah, untuk bagian segment activity, pastikan dari teman-teman telah membuat sedemikian rupa. Saya juga memberikan komen agar lebih memudahkan kita dalam pembuatan aplikasi gitu ya. Nah, kita support fragment, kemudian kita set juga nih on listener-nya, set satu-satu. Jadi kalau misalnya kita klik nantinya, bisa nih diarahkan ke replace fragment, bahkan inilah penggunaan replace. Jadi bisa diarahkan ke fragment yang lainnya nanti. Jadi kalau misalnya fragment 1 nanti dia layoutnya fragment yang 1, subfragment 1. Misalnya fragment 2 nanti dia fragment 2. Fragment 3 nanti ada fragment 3 di sini. Dan nanti disesuaikan dengan layoutnya. Karena nanti ada penggunaan frame container. Kemudian fragment first isinya persis juga kayak fragment second, kemudian fragment third. Hanya saja pada konfigurasi tersebut kita ingin mengambil di mana nantinya kita nggak perlu klik bagian ini. Jadi kan pada sebuah aplikasi yang mungkin ya kita klik di bagian bawahnya. Jadi gimana sih supaya dia langsung klik aja di bagian fragment first-nya. Nah di sini kita tambahkan untuk button frame second-nya pada bagian ini kita tambahkan satu button nih untuk second-nya go to fragment 3. Tapi di tab-nya browser tab-nya itu langsung sampai ke bagian fragment-nya aja. Jadi kita tambahkan pada penggunaan codingannya di mana di fragment second-nya, nah ini untuk berpindah, ini file button go to fragment, dan view sampai view by ID-nya. Kita go to the fragment. Kita inisialisasikan terlebih dahulu, dan nantinya kita tinggal panggil berpindahnya kan ke fragment third. Misalnya yang second. Jadi kalau misalnya yang first itu nanti diarahkan ke activity-nya replace fragment ke fragment second. Jadi kalau misalnya kita klik nih go to fragment 2, dan nanti ke fragment second tanpa kita menggunakan button-button yang ada di bawah. Jadi kita menggunakan kayak sedemikian rupa go to fragment second, kemudian kita panggil activity-nya as apa, kemudian kita panggil activity. Karena sekarang inisialisasi semuanya kan di net activity ya. Kemudian kita panggil metodenya functionnya replace fragment, kemudian kita arahkan ke fragment second. Begitu pula juga untuk fragment second-nya. Hanya saja kita kan fragment second ya, berarti kita go to the basic fragment. Nah, kita ingin mengambil datanya. Jadi untuk berpindah, untuk simpan datanya, di bagian pas kita mau ke third, kita file fragmented-nya, fragmented. Ini kita biarkan ya. Nah, jadi kita menggunakan pengambilan data menggunakan file bundle. Jadi kita panggil file bundle, kemudian bundle put string-nya. Nah, put string-nya ini kita mencoba mengambil link kesehatan saja halodoc, di mana
karena sesuai dengan yang ada pada proyek saya. Jadi di sini saya dengar saya mengambil link kesehatan terlebih dahulu sebagai tampilan untuk bagaimana sih mengambil datanya gitu. Jadi nanti kita baru ambil fragmented-nya dari yang hasil file ini, kemudian kita dot argumen, baru kita sama dengan bundle-nya untuk mengambil nilai bundle-nya ini. Jadi kita pokoknya untuk pengambilan data kita menggunakan bundle. Jadi pastikan kalau untuk pengiriman data antar fragment ini kita menggunakan bundle ya. Kita insertkan bundle, jadi kita panggil metode bundle-nya, ya. Kemudian kita put string-nya, nah seperti pada penggunaan set reference, kita kan juga ada put string-nya. Jadi kalau penggunaan bundle kita juga ada put string, karena kita akan mengambil datanya. Kemudian nah ini pada replace fragmented, nah ini fragmented, ini activity as fragmented, ini saya dekatkan saja. Nah ini yang kita panggil adalah yang telah kita singkatannya ini fragmented. Jadi yang kita ambil bukanlah fragment ini. Fragmented ini adalah sebuah metode yang telah kita buat di fragment. Jadi yang kita ambil adalah fragmented. Karena penggunaan file fragmented itu di dalamnya telah menyimpan data dari bundle ini. Ini kenapa kan ada fragmented, argumen dengan bundle. Jadi yang kita ambil adalah fragmented, bukan fragmented. Fragmented dengan f yang besar metode ini. Jadi kita langsung panggil aja variabel fragmented-nya yang variabel yang ada pada ini. Jadi pastikan teman-teman tidak salah penggunaannya. Kemudian kita baru return view. Jadi penggunaan untuk basic fragment-nya sedemikian rupa. Jadi kalau misalnya kita back gitu ya, kita back, kita besarkan, ini kita back. Jadi nanti pasti arahnya ke ini dulu. Ini penggunaan stack tadi. Jadi bagian fragment activity. Add to back stack. Jadi kelihatan itu bukan apa aja yang ada. Jadi kita nggak asal-asal. Nah untuk kita back-nya kita bisa langsung back saja, langsung tapi diarahkan ke home. Jadi kita tidak perlu lagi back satu-satu untuk melihat kebukaan. Jadi kita bisa juga langsung back ke home-nya. Jadi sedemikian rupa terkait bagaimana sih penggunaan basic fragment yang telah diterapkan pada proyek tersebut. Hanya saja pada proyek tersebut saya dengarkan saya masih menggunakan contoh aja kayak bagaimana sih sebenarnya penggunaan fragment. Jadi nantinya pada proyek tersebut mungkin diimplementasikan pada bagian login ataupun register. Ini bisa digunakan. Jadi kita nggak perlu menggunakan masing-masing activity. Hanya saja nanti kalau kita menggunakan masing-masing activity kan banyak gitu ya. Kemudian terakhir, bagaimana sih penggunaan welcome screen? Nah untuk penggunaan welcome screen ini saya pastikan telah record ya. Nah, pada penggunaan welcome screen, jadi tadi udah ya pada penggunaan first screen atau intro, kemudian basic fragment-nya dan pengiriman data melalui bundle. Kemudian pada welcome screen, nah kita sama seperti yang ada pada basic fragment, kita buat dulu kelasnya. Pastikan teman-teman telah membuat package-nya terlebih dahulu untuk menyimpan masing-masing welcome screen yang ada di dalamnya. Kemudian di sini kita akan membuat sebuah kelas atau fragment gitu ya. Kita buat fragmentnya dengan klik kanan, kemudian nanti kita pilih fragment dan fragment. Saya untuk bagian welcome screen activity-nya ini baru kita menggunakan seperti biasa. Kita klik kanan, kemudian kita arahkan ke activity, kemudian anti-views activity. Ini khusus untuk activity. Jadi kalau untuk welcome fragment, nanti masing-masing fragment ini masuk ke dalam activity tersebut. Nah, untuk fragment juga sama, kita menghapus seluruh coding perintahnya, nanti kita tinggalkan pada bagian override on get view. Nah, pastikan teman-teman buat, kan awalnya kan ini cuma langsung return ini ya, ini langsung nggak ada gitu kan. Nah, di sini kita buat view-nya, kemudian baru kita return view. Baru kita panggil layout fragment welcome 1 container. Ini disesuaikan dengan yang ada pada XML kita ya, ID-ID yang ada pada XML. Jadi pokoknya semua penggunaan variabel kalau misalnya ada pastikan untuk mengambil ID yang ada pada penggunaan. Kita ini coba saya bisa.
Oke, pada bagian ini one segment. Ini kami ambil untuk membuat sesuaikan dengan welcome screen-nya. Kita udah ambil segmen. Kemudian untuk welcome to, segmen welcome to untuk layout-nya. Yang ketiga adalah untuk view segment 3. Nah, untuk mengimplementasikan hal itu kita buat nih di bagian welcome screen activity. Baru kita kan harus membuat activity baru ya. Ini, nah untuk penggunaan di welcome screen kita menggunakan view pager 2. Nah, di sini kita inisiasikan terlebih dahulu view pager-nya. View pager dimana kita ambil pada ini, pada bagian welcome screen. Untuk view pager. View pager ini digunakan agar kita bisa shortcut untuk melihat pagernya. Kita masuk di bagian ini. Nah, ini kita inisialisasi view pager ada pada XML. Ini pastikan juga untuk view pager kita preferensi font ini secara global gitu ya, sama seperti penggunaan web view sebelumnya. Nah, kemudian kita file fragment list ini juga. Ini untuk membuat list-listnya kan nanti fragmentnya kita ada fragment 1, 2, dan 3. Jadi kayak misalnya nih, pada setelah kita membuat yang aplikasi pada umumnya, kalau misalnya udah ada splash screen kan ada tentang welcome screen gitu ya. Biasanya ada sampai 3 atau 2 atau bahkan lebih. Ini contohnya di LinkedIn dan sebagainya. Kalau misalnya kita swap nanti kita ada pemilihan rekomendasi. Tapi hanya saja pada bagian ini saya hanya menyerapkan terkait informasi umum. Kalau misalnya saya udah splash screen gitu, nanti ada muncul informasi halo selamat datang, kemudian dilanjutkan dengan seperti tampilan yang memuaskan yang indah. Kemudian nanti slide lain nanti kita bisa lihat solusinya hanya di aplikasi ini gitu langsung. Ya, lebih ke iklan gitu ya. Cuma kita nanti swap, kita bisa juga langsung skip. Nanti mungkin untuk implementasinya kita bisa lihat. Kita bahas terlebih dahulu cara penggunaannya pada codingan tersebut. Kemudian kita inisiasikan segmen listnya. Digunakan buat apa sih? Untuk mengelis list of array. Jadi kita panggil welcome satu segmennya, welcome dua segmennya. Ini kita panggil kelas-kelasnya. Kemudian view pager adapter. Nah, ini adapternya kita bisa buat karena kita telah membuat page adapter. Tapi sebelum itu kita bahas ini terlebih dahulu. Kemudian file button skip, nanti kita pas klik langsung finish. Jadi langsung diarahkan ke menu baru lagi. Pada bagian page adapter. Nah, untuk membuat page adapter ini kita buat dulu activity-nya, kita yang welcome screen activity. Kemudian kita secara global private fragment-nya, list fragment-nya untuk yang tadi. Lalu kalau misalnya kita panggil fragment-nya, nanti dia akan menampilkan list. Jadi langsung ada list fragment-nya untuk fragment welcome 1, welcome 2, welcome 3. Kemudian baru override font untuk get itemnya, segment size-nya. Kemudian baru override font reject fragment untuk buat segmen. Jadi nanti returnnya sesuaikan dengan position. Jadi bapaknya kita akan mengambil file adapter, page adapternya panggil, kemudian list, baru fragment list. Jadi dengan adanya adapter tersebut, jadi kalau saya klik itu disesuaikan dengan fragment list yang bikin nilai value list. Dan kita panggil fragment list, kita panggil dulu nih page adapternya baru list fragment list. Jadi pastikan nanti di bagian page adapter. Page adapter ini hanya sebuah inisialisasi saja, jadi enggak ada misalnya di dalam. Cuma nanti kita akan terapkan pada bagian welcome 1, welcome 2, dan welcome 3. Nah, untuk akun skip ya. Jadi kalau misalnya kita klik langsung skip gitu. Ini satu. Nah, untuk segmen satunya welcome 1 ini sesuaikan dengan project saya.
Selamat datang di aplikasi Mantis. Nanti ada nih tombol yang ini tanda panah. Jadi kita bisa langsung swipe, 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 swipe. Nanti kalau untuk yang kedua, kita juga ada image panahnya. Nanti kalau kita klik bisa. Nih. Ini yang ketiga ada welcome juga. Langsung aja gitu, bisa. Nanti menentukan solusi untuk menjadi lebih baik. Jadi ini nggak perlu ada tanda panah lagi karena pada bagian welcome ini di project saya dengan rekan saya hanya menerapkan 3 welcome screen, jadi nggak terlalu banyak juga dan tidak memboros juga. Tapi ini juga disesuaikan dengan keinginan teman-teman semuanya. Nah, kemudian pada welcome screen tadi, nah untuk kan dia ada alfabetnya sedikit tadi yang disesuaikan ya. Kemudian pada welcome statement 1, kemudian statement 2 juga ada dan statement 3. Ini semuanya pokoknya disesuaikan sedemikian rupa. Ini misalkan kita show welcome screen, nah pastikan di second activity-nya di SMR kita telah menambahkan juga nih untuk button show welcome screen. Ini klik aja nih, ini welcome screen. Kita buat ID-nya button klik aja. Jadi kalau misalnya kita klik di bagian second activity-nya, nih, klik aja. Nah, kita input ke welcome screen activity. Ini kita klik. Nah, untuk lebih pasti gitu. Nah, ini kan telah masuk ya. Kamu datang di aplikasi ini, kemudian kita swipe. Nah, dia bisa kita swipe. Nanti dia arahnya ke welcome screen yang kedua ini. Seperti ya. Ya, sedikit. Yang kemudian yang ketiga welcome screen kita tarik atau teman-teman juga bisa membuat skip. Jadi kalau misalnya nanti skip, dia akan diarahkan ke home saja gitu seperti ini. Atau dengan tanda biasanya kan pada sebuah aplikasi kita bisa geser atau skip aja. Kita mana tahu dari beberapa pengguna gitu. Kan setiap preferensi pengguna itu berbeda ya. Ada yang mungkin ingin cepat atau yang ingin melihat-lihat dulu terkait penggunaan UX, UI UX-nya. Nah, kemudian kita coba arahkan ini saya dengan rekan saya telah mengimplementasikannya ke dalam websitenya, di dalam projectnya. Mana kalau misalnya di bagian segmen tersebut saya dengan rekan saya telah menerapkan pada langsung awalnya setelah splash screen. Misalkan saya keluar ini. Nah, langsung diarahkan ke button screen. Jadi nggak perlu kita klik lagi button yang ada pada second activity tadi. Jadi langsung diterapkan di sini saya dengarkan saya langsung menerapkan pada aplikasinya langsung selamat datang aplikasi NetEase. Kemudian menjawab pertanyaan mengenai stresmu dengan menentukan solusi. Jadi kalau misalnya dari teman-teman dari awal nih, udah nggak mau lihat gitu, langsung skip aja, langsung diarahkan ke bagian dashboard nanti. Diarahkan ke bagian dashboard itu kan. Jadi nggak perlu dari teman-teman juga klik pada bagian show welcome screen. Nah, di mana pada penerapan show welcome screen ini digunakan hanya untuk biar teman-teman paham dengan show welcome screen itu sebenarnya kayak gini loh. Nah, di sini langsung saya dengarkan saya menerapkannya di awal lah, awal langsung setelah splash screen. Jadi langsung dibuat dua. Di sini saya langsung menerapkan ke projectnya dan yang kedua sebagai pembelajaran bagaimana sih pembuatan splash screen-nya. Jadi nanti pastikan ini kan ada yang masing-masing namanya. Ini kegunaan kita memanggil setelah intro langsung kita panggil satu kecil.
inilah penggunaannya. Jadi setelah kita masuk nih di bagian intro splash screen tadi, langsung diarahkan ke intro activity-nya. Karena intro activity-nya nanti welcome screen itu juga, makanya nanti start activity-nya ke yang W. Tapi yang di awalnya tuh kita arahkan ke intro activity yang welcome screen. Itu kalau misalnya enggak, ya langsung nanti ke region activity. Kalau misalnya kita logout gitu ya. Ya ini penggunaannya. Jadi langsung diinisialisasikan dua aja gitu. Jadi kita panggil this intro activity. Dia saat intro, setelah intro langsung diarahkan ke welcome screen activity. Setelah itu baru diarahkan lagi ke login activity. Jadi kita panggil dulu W-nya. Pastikan W-nya. Jadi berikut penggunaannya. Jadi biar teman-teman paham setelah bagaimana sih menerapkan welcome screen ini setelah splash screen aja gitu. Dari sini langsung saya buat dua kondisi, jadi setelah splash screen bisa ada welcome screen-nya gitu. Atau di second activity saya juga ada membuat bagaimana sih cara implementasi welcome screen-nya dengan page adapter. Jadi dari teman-teman nanti bisa pelajari sini apa aja yang teman-teman ingin ambil. Ini karena saya telah login, jadi penggunaan is loginnya masih digunakan. Jadi langsung diarahkan ke sini aja. Ini teman-teman bisa lihat lagi ya, bagian show welcome screen. Jadi nanti penggunaan ini saya terapin di splash screen dengan memanggil WIN. Jadi setelah selesai terkait penggunaan splash screen atau intro screen-nya, kemudian basic statement-nya seperti apa, dan welcome screen yang telah langsung diterapkan ke project-nya langsung ya. Ini sebagai bahan terakhir, coba saya isi ulang gitu ya. Memang pure benar-benar kita bandel dari awal, kita gradle dari awal. Kita klik tombolnya, ini kameranya. Kemudian kita pastinya kan register dulu, atau nggak bisa. Ini A, A, ini kita register, kita login A dan A. Kita sesuai ya, ini kita login. Nah, selesai A. Kalau misalnya kita ingin lihat dari awal gitu, ya udah ya. Jadi itulah penggunaan splash screen yang saya mau langsung skip saja. Ini penggunaan welcome screen, ini splash screen di awal. Itu untuk penggunaan segmennya di dalam second activity terkait project. Jadi untuk basic segmennya bisa diterapkan pada login juga. Jadi tergantung kebutuhan masing-masing teman-teman. Dan adalah hasil dari video terkait pertemuan teman tersebut. Semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Terima kasih Pak, terima kasih Bang. Oke teman-teman.